Pemirsa, tim Fakta TV One kali ini sudah berada di kantor pemerintahan Provinsi Bali dan kami akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Wakil Gubernur Provinsi Bali, Bapak Chok Aceh yang sekaligus Ketua PHRI Bali untuk melihat bagaimana kemudian perubahan yang dirasakan oleh sektor pariwisata Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Ikuti saya. Pak Chok Aceh, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Harus penuh semangat meskipun sektor pariwisata Bali sedang tidak baik-baik saja. Dan jangan lupa tetap bahagia. Tetap bahagia. Pak Chok Aceh, sektor pariwisata Bali ini nampaknya saat ini sedang harus merunduk karena pandemi COVID-19. Apa kira-kira upaya atau langkah-langkah penyelamatan yang setidaknya sudah dipikirkan oleh pemerintah Bali sendiri? Bagaimana Pak Wagub? Boleh. Izin, boleh nggak saya lepas ya? Boleh Pak Wagub, kita sudah tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Begini, kita kembali kepada pariwisata. Suka nggak suka, pariwisata menjadi backbone kita, menjadi lokomotif daripada perekonomian Bali. Berapa upaya-upaya yang kita tempuh, sebenarnya keinginan wisatawan termasuk asing untuk datang ke Bali masih tinggi. Bahkan dalam rating terakhir pun ada pertanyaan dari agen-agen, andai kata COVID ini berakhir, tujuan destinasi mana yang kamu akan pilih pertama? Itu Bali tertinggi Bali masih. Saya lihat di domestik, walaupun di luar negeri pun saya banyak melihat bahwa mereka sudah bosan dengan situasi seperti sekarang ini 1 tahun lebih, diam di rumah saja, work from home, study from home. Mereka ingin keluar. Kemudian ada keinginan, kerinduan, nostalgia. Zaman-zaman sebelum COVID mereka masih ingin melihat indahnya Pantai Kuta, makanan atau tarian budaya Bali dan lain sebagainya ada. Nah, tapi mereka ada juga yang kendala-kendala, ada hal-hal yang mengurungkan atau mengurangi niat mereka. Nah, ini yang kita harus jawab. Pertama adalah mereka khawatir destinasi tujuannya, khususnya Bali dalam hal ini, masih problem dengan COVID. Ini kami harus jawab. Bagaimana kami menjawab? Kami vaksin masyarakat sesuai dengan keinginan WHO. 70% di Bali sekarang sudah hampir 50% dari target. Target kami Juli harus selesai. Juli selesai. Ya, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada kemajuan, terutama pada kawasan-kawasan khusus. Kami membuat kawasan hijau green zone, meliputi Ubud, Sanur, Nusa Dua, yang sekarang baik pekerja dan penduduknya itu sudah semua divaksin. Dan angka pertumbuhan COVID nyaris tidak ada. Berapa minggu bahkan 1 bulan terakhir tidak ada. Hijau itu masih bertahan sampai sekarang. Kekhawatiran terhadap destinasi Bali terhadap kemungkinan COVID ini sudah mulai kami atasi. Nah, yang kedua, kekhawatiran wisatawan untuk datang ke Bali adalah kemudahan transportasi dan persyaratan. Nah, dulu memang pakai pakai PCR dulu, standar daripada swabnya. Sekarang sudah pakai Genus juga bisa. Cuman kalau antigen, sebab PCR itu bisa 2 kali 24 jam, kalau antigen harus pada hari yang sama. 1 hari harus pada jam yang sama. Kedatangan di kita Genus, kalau mereka lolos kita keluar. Jadi udah ada perubahan-perubahan. Yang ketiga menjadi kendala kami adalah ada kebijakan-kebijakan yang berubah sejalan dengan dinamika COVID itu sendiri. Tadinya kami berharap libur Lebaran merupakan peak season kami di Bali, ada peraturan tidak boleh bepergian. Ini juga mengkhawatirkan bagi travelers yang mau ke Bali. Banyak pertanyaan, apa nanti nggak dibatalkan lagi liburnya, apakah nanti nggak diizinkan kami ke Bali dan lain sebagainya. Andai kata ini terjawab, satu, karena mereka bosan di rumah, kami jawab dengan work from Bali. Kemudian takut destinasi di Bali ini masih COVID-nya berkembang biak dengan tinggi, cukup tinggi, kami jawab dengan vaksin. Kemudian kemudahan ke Bali kami jawab dengan Ginos. Kemudian masalah kebijakan pemerintah tentu tidak bisa kami sendiri di Bali yang memutuskan. Artinya poin yang masih belum terjawab adalah kebijakan pemerintah pusat untuk bisa mensinkronisasi. Baik untuk domestik maupun lebih-lebih mancanegara yang sangat diharapkan oleh orang Bali, oleh pelaku pariwisata Bali, yang sangat kita harapkan bulan Juli bisa dibuka. Masyarakat Bali sudah dengan disiplin, mentaati prokes, kami mendapat angka tertinggi ya, 92% orang Bali itu taat untuk pelaksanaan prokesnya, tertinggi di Indonesia. Jadi masyarakat sudah bagus, fasilitas kesehatan kami baik. Sebenarnya kami berharap sekali Juli ini bisa dibuka. Juli 2021. Terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih banyak atas informasinya. Kita sama-sama berdoa untuk Bali. Terima kasih. Ya. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami tim Fakta TV One bersama dengan Wakil Gubernur Bali Bapak Chok Aceh. Kita akan temukan fakta berikutnya. Hasil penelusuran kami di Bali, pemirsa, membuktikan sejumlah fakta
bahwa pandemi COVID-19 memukul sektor pariwisata yang ada di Bali. Legian, Kuta yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit dan juga bisa dikatakan sebagai barometer pariwisata ataupun juga ekonomi yang ada di Bali pun sepi, kosong dari aktivitas wisatawan baik domestik maupun juga mancanegara. Nampaknya Pulau Dewata membutuhkan perhatian khusus untuk kembali bangkit, menghidupkan kembali pariwisata yang ada di Bali. Saksikan terus Fakta TV One setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat.